Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Rahmawati Hatijah dengan NIM A1S1222005. Mata kuliah pada kali ini yaitu Manajemen Konseling di Sekolah. Dosen pengampu yang terhormat Bapak Afan Yusra SPD MPD. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai supervisi BK di sekolah. Nah, supervisi bimbingan konseling BK di sekolah adalah proses pengawasan dan bimbingan yang dilakukan oleh staf BK atau orang yang ditugaskan untuk memastikan keberhasilan bimbingan dan konseling di sekolah. Ini mencangkup evaluasi program kinerja konselor serta dukungan terhadap siswa. Pengawasan, bimbingan, dan konseling di sekolah adalah komponen penting dalam menciptakan lingkungan di sekolah, yang mana akan menjadi lingkungan yang sehat. Dalam prestasi kali ini, saya akan menjelajahi supervisi BK di sekolah dan betapa pentingnya peran guru bimbingan dan konseling dalam mengelola hal ini dengan baik. Selanjutnya, mengenai pengertian supervisi BK di sekolah. Mengenai definisi supervisi BK di sekolah adalah program pengawasan dan pengembangan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah untuk meningkatkan efektivitas dalam pengembangan siswa, di mana menurut dalam Badarudin 2016 secara etimologi supervisi berarti pembinaan dan juga pengawasan. Sedangkan menurut terminologi, supervisi adalah bantuan berbentuk pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf sekolah untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Selanjutnya, mengenai peran supervisi BK, yaitu membantu guru-guru BK untuk meningkatkan kompetensi yang profesional dan juga menghadapi tantangan yang timbul dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling secara efektif. Nah, peran supervisi bimbingan konseling ini di sekolah yaitu memastikan efektivitas program bimbingan dan konseling, mengawasi kinerja konselor, memberikan dukungan kepada siswa, dan memastikan pelayanan konseling sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, untuk tujuan supervisi BK di sekolah, yang pertama itu meningkatkan kualitas, yang mana supervisi BK bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah, sehingga siswa dapat mengoptimalkan potensi mereka dan mencapai prestasi akademik yang tinggi. Yang kedua, menyediakan dukungan, di mana supervisi BK juga bertujuan untuk menyediakan dukungan dan bantuan kepada guru BK agar dapat menghadapi tugas yang kompleks dan dapat memberikan solusi yang tepat bagi masalah yang dihadapi siswa. Nah, menurut Badarudin 2016, tujuan dari pelaksanaan supervisi program bimbingan konseling adalah yang pertama, meningkatkan kompetensi profesional konselor, yang kedua, meningkatkan kesadaran dan identitas profesional, dan yang ketiga, mendorong perkembangan pribadi dan profesional, yang keempat, mempromosikan kinerja profesional, dan yang kelima, pemberian jaminan mutu terhadap praktek profesional, dan di mana tujuan ini sangat bermanfaat ya untuk bimbingan dan konseling. Selanjutnya mengenai pelaksanaan supervisi BK di sekolah, yaitu pelaksanaan awalnya yaitu pelaksanaan supervisi dimulai dengan mengidentifikasi tujuan supervisi, menetapkan strategi, dan merumuskan langkah-langkah yang akan diambil. Yang kedua, pengumpulan data, yang mana supervisor akan mengumpulkan data baik melalui observasi wawancara atau penggunaan instrumentasi penilaian untuk menganalisis kebutuhan bimbingan dan konseling di sekolah. Dan yang ketiga, ada analisis dan evaluasi data yang dikumpulkan untuk dianalisis dan dievaluasi untuk menentukan area yang perlu ditingkatkan dan merumuskan rekomendasi untuk perbaikan. Nah, menurut Raipu dan Arifanti 2019, supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah tentunya dengan cara dan teknik yang sesuai dengan layanan bimbingan dan konseling.
itu seperti dengan menggunakan teknik individual, yaitu dengan kunjungan kelas dengan memperhatikan bagaimana konselor melayani siswa ataupun kliennya, observasi ini kelas juga dan percakapan pribadi secara langsung dengan konselor, atau dengan menggunakan teknik kelompok seperti orientasi bagi konselor-konselor atau tukar menukar pengalaman dan juga melakukan seminar. Semua yang dilakukan oleh kepala sekolah sebagai supervisor kepada konselor yang ada di sekolah diharapkan mampu meningkatkan keprofesionalan konselor dan melaksanakan layanan bimbingan dan konseling yang berujung pada tercapainya peningkatan untuk pendidikan di sekolah tersebut. Mengenai peran guru BK dalam supervisi di sekolah, yaitu yang pertama kepemimpinan, yang mana sebagai pengawasan dan pemimpin dalam hal bimbingan dan konseling di sekolah. Guru BK juga menanamkan peran penting dalam merencanakan, mengorganisasikan dan mengawasi program bimbingan dan konseling. Dan yang kedua, pengembangan siswa, di mana guru BK bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi siswa dan membantu mereka menghadapi tantangan pribadi akademik maupun sosial. Selanjutnya yang terakhir, yang ketiga, hubungan dengan orang tua, di mana guru BK bekerjasama dengan orang tua untuk memastikan siswa mendapatkan dukungan dan juga bimbingan yang sesuai di rumah maupun di sekolah gitu. Dimana kan tentunya hubungan antara guru dan orang tua juga harus baik gitu, untuk menjadikan siswa lebih baik juga. Mengenai manfaat supervisi BK di sekolah bagi siswa, yaitu yang pertama dukungan emosional, di mana supervisi BK membantu siswa dalam menghadapi masalah emosional dan memberikan dukungan yang mereka butuh untuk mengatasi kesulitan belajar. Yang kedua, pengembalian keputusan, di mana supervisi BK membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan pengembangan keputusan yang baik dan juga membimbing mereka dalam mengambil tantangan dan mengambil langkah yang tepat dalam hidup mereka, di mana manfaatnya juga sangat membantu siswa. Dan yang terakhir mengenai tantangan dalam melaksanakan supervisi BK di sekolah, di mana tantangan ini ada 3 gitu ya. Yang pertama ada tantangan kepemimpinan, yang mana mengelola program bimbingan dan konseling yang efektif membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan kemampuan untuk mengelola sumber daya dengan bijaksana. Yang kedua ada keterbatasan sumber daya, di mana keterbatasan daya, waktu, juga tenaga kerja menjadi tantangan yang sangat sulit dan juga itu adalah sebuah tantangan dalam melaksanakan program bimbingan dan konseling yang efektif di sekolah. Dan yang ketiga keterlibatan siswa, di mana kita mengajak siswa untuk terlibat dan memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling agar dapat menjadi tantangan juga kan, untuk terutama jika mereka tidak menyadari manfaatnya. Itu kan sebuah tantangan juga bagi konselor. Problematika dalam pelaksanaan supervisi ini terdapat penyelenggaraan bimbingan dan konseling BK di sekolah merupakan kegiatan yang urgen gitu. Urgensi supervisi dimaksud tidak lepas dari supervisi sebagai upaya untuk dorongan dan bimbingan para guru, bimbingan dalam konseling atau konselor agar senantiasa melaksanakan tugasnya secara profesional dan senantiasa meningkatkan profesional secara berkelanjutan. Aktivitas guru bimbingan dan konseling kepada beberapa dengan aktivitas guru mata pelajaran. Nah, aktivitas guru BK adalah dalam bentuk melaksanakan layanan bimbingan dan konseling dalam upaya memandirikan siswa dan mengoptimalkan perkembangan siswa di bidang pribadi, sosial, belajar, dan juga karir. Baik, setelah saya jelaskan dari beberapa tadi materinya, dapat saya simpulkan bahwasanya supervisi layanan bimbingan dan konseling diperlukan guna mengontrol kualitas yang direncanakan
mengontrol kegiatan-kegiatan dari para personal bimbingan. Juga supervisi berperan lebih dari sekedar mengontrol dan mengawasi, namun diharapkan dapat melihat secara tajam guna peningkatan mutu suatu layanan bimbingan dan konseling. Nah, layanan bimbingan dan konseling di sekolah bisa ditentukan kualitasnya dari supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Secara khusus, supervisi memiliki tujuan dan fungsi untuk mengawasi atau meneliti kinerja guru pembimbing melalui seperangkat aktivitas di mana di dalamnya terdapat kegiatan konsultasi, konseling, juga pelatihan, pengajaran, dan evaluasi. Nah, supervisi merupakan salah satu tahap penting dalam manajemen program bimbingan. Supervisi dilakukan dengan tujuan secara umum meningkatkan kualitas maupun kemajuan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, supervisi bimbingan di sekolah merupakan komponen penting dan menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat. Siswa juga dapat mengoptimalkan potensi mereka dan meraih kesuksesan dalam kehidupan mereka. Tentunya ini sangat bermanfaat bagi kelancaran dalam program bimbingan dan konseling. Itulah tadi mengenai supervisi BK di sekolah. Nah, semoga ini sangat bermanfaat untuk kita, dan tentunya saya mohon maaf apabila ketika menjelaskan itu ada penyampaian yang kurang berkenan dan juga penyampaian yang salah. Saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.